Dadah, gede banget. Oke, saya petik ya, mudah-mudahan udah matang ya. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya, like-nya, dan loncengnya jika Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kita latihan ya Bu Masuna pakai masker sesuai anjuran pemerintah kita. Walaupun syuting guru itu selalu menjadi contoh, katanya harus memberikan contoh untuk proteksi kesehatan ya. Jadi pakai masker. Apa kabar semuanya? Kali ini kita berada di mana di Bu Masuna nih? Di kebun melon ya. ada melon, ada semangka, banyak betul banget. Iya. Oke ya, hari ini kita akan belajar apa Bu Masuna? Hereditas atau pewarisan sifat. Iya, hereditas atau pewarisan sifat ya. Kita lihat apa nih kira-kira dari inti dari genetika hereditas ini. Iya, kalau kemarin itu sudah belajar tentang perkembangbiakan Bu Eti. Kalau perkembangbiakan itu kan bisa, salah satunya vegetatif kan bisa memilih tanaman untuk dijadikan individu baru. Ternyata di pewarisan sifat itu dengan cara genetatif kita juga bisa melakukan persilangan. Ini ya, ini kan ada ditemukan ya. Iya, Ada bunga. kadang banyak sekali sekarang kan ada semangka tanpa biji. Betul. Terus Ini di melon. kepalamu nih depan, di atas. Iya. Ada semangka tanpa biji itu adalah hasil dari persilangan atau hereditas ya. Ada jagung hibrida. Jagung hibrida. Kelapa Iya. hibrida itu adalah contoh dari persilangan. Oke. Ini juga berarti contoh melon. Nah, ini melon varietas baru. Ini juga hasil persilangan. Kalau kita selama ini menemukan di pasaran kan ada melon warna kuning, warna oranye. Ini orang menyebutnya kan jenis melon baru ini. Ini juga salah satu jenis pemeliharaan tanaman dengan cara pewarisan sifat. Dari dua induk yang berbeda tapi masih sejenis. Ini menjadi individu baru. Oke. Bersama saya dan Bu Masuna seperti biasa ya. Oke, kita mulai berdoa dulu menurut agama masing-masing. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan ilmu manfaat ya. Oke, kompetensi dasar yang kita bahas adalah kita tertera di layar ya, di screen. Kemudian indikatornya adalah yang ini ya. Mudah-mudahan tercapai. Oke. Ini banyak ya, sebenarnya materi ini sangat panjang dan saya yakin banyak manfaatnya. Nah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mempelajari tentang hereditas atau genetika, ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat, itu banyak istilah-istilah yang harus kita pahami terlebih dahulu ya, sebelum langsung nanti praktek persilangan ya, yang sederhana. Yaitu untuk SMP monohibrid dan dihibrid. Oke, yang pertama istilah-istilah yang harus kalian pahami adalah gen. Pernah dengar ya gen? Apa itu gen? Nah, kita lihat gambar yang di samping ini ya. Nah, ini adalah gen ini ya. Nah, sekarang pengertiannya yaitu unit pewarisan sifat bagi organisme makhluk hidup. Nah, bentuk fisiknya adalah DNA ya. DNA, pernah dengar ya? DNA, tes DNA seperti itu. Nah, mana yang namanya DNA? Nih kita lihat ini ya di gambar. Yaitu mengandung protein polipeptida dan seuntai RNA yang memiliki fungsi bagi organisme yang dimilikinya. Jadi DNA ini untuk ada terdapat di dalam gen. Nah, sekarang DNA kepanjangan dari deoksiribonucleic acid ya. Sejenis biomolekul yang menyimpan dan menyandi. Jadi ada kata sandi ternyata ya. Jadi setiap makhluk hidup itu unik. Nah, kata sandi itu ada di dalam DNA. Oke, nah ada RNA. RNA itu adalah ribonucleic acid
asid, yaitu molekul primer yang terlibat dalam berbagai peran biologis untuk mengkode, dekode, regulasi, dan ekspresi gen. Kemudian ada yang disebut dengan kromosom. Mana nih yang ungu ini ya, kromosom. Ini basic dasarnya adalah di kelas 7 kalian belajar sel. Di dalam sel ada nukleus, ada nukleolus. Nah, di dalam nukleus ternyata terdapat kromosom. Nah, ini materi genetika berupa benang-benang halus atau kromatin berfungsi pembawa informasi genetika kepada keturunannya. Nih yang ini nih kromosomnya, yang kayak X ini. Nah, kemudian ada lagi alel. Alel merupakan bentuk alternatif dari gen pada suatu lokus. Sedangkan lokus itu adalah posisi gen atau deretan signifikasi ya dari pada sebuah kromosom. Oke. Nah, sekarang apa itu kromosom? Nah, itu tadi ya bentuknya seperti X. Ada bagian-bagiannya, bisa kalian lihat. Dan tipe bentuk kromosomnya ya, ada A, B, C, D ya. Kalian perhatikan, kalian analisis bedanya. Oke, selanjutnya istilah pewarisan sifat. Kalau tadi teori dasar tentang itu ya genetikanya. Sekarang ada yang disebut diploid. Diploid yaitu susunan kromosom pada sel tubuh berpasangan. Nah, sekarang haploid. Haploid itu adalah kromosom yang pada sel kelamin yang bentuknya tidak berpasangan ya. Jadi haploid itu setengah. Kalau haploid itu N, kalau diploid itu 2N ya biasanya ya. Oke, autosom. Autosom adalah kromosom nomor 1 sampai 22 pada kromosom tubuh. Ya, yang ada pada kromosom manusia misalnya ada 23. Nah, sekarang gonosom. Gonosom adalah kromosom nomor 23. Itu disebut dengan sel kelamin ya, sel kelamin ya. Gonosom. Nah, kemudian ada yang disebut dengan homolog. Apa itu homolog? Yaitu memiliki gen yang sama di lokus yang sama di mana mereka memberikan titik di sepanjang setiap kromosom yang memungkinkan sepasang kromosom menyelaras dengan benar satu sama lain sebelum berpisah ya, berpisah selamanya ya. Oke, sekarang selama meiosis maksud saya. Kemudian ada istilah hibridisasi, yaitu proses penyilangan ya dari induk yang berbeda dengan susunan genetik yang berbeda. Hibridisasi ya, nanti akan kita perdalam lebih jelas lagi. Dan genetika adalah ilmu yang mempelajari persilangan atau pewarisan sifat. Nah, sekarang istilah pewarisan sifat. Ada yang disebut dengan parental, induk. Siapa yang kawin? Ayam ya, misalkan sepasang ayam jago dan babon. Mereka induknya berarti parental. Kemudian ada filial, anaknya ya, anakannya. Gamet, sel kelamin yang bersifat haploid yaitu sel sperma dan sel telur. Ada genotip, sifat yang tidak tampak yang dipengaruhi oleh gen di dalamnya ya. Jadi nggak kelihatan sifat-sifatnya. Ada fenotip, sifat yang tampak dan dipengaruhi oleh genotip dan faktor gen dan lingkungan. Contoh bentuk bibir terlihat, bentuk rambut terlihat, misalkan ya seperti itu fenotip. Kemudian ada istilah dominan, sifat gen yang tampak muncul dan menguasai pasangannya ya dan disimpulkan dengan huruf besar. Itu dominan. Misalkan M besar, H besar gitu ya. Resesif, sifat yang tidak tampak, yang tidak muncul atau dikuasai ya, dikuasai oleh pasangannya yang dominan tadi. Biasanya kebalikan dari dominan yaitu simbolnya huruf kecil ya. Misalkan M kecil, H kecil dan seterusnya. Nah, kombinasi antara dominan dan resesif adalah intermediate, yaitu sifat yang saling melengkapi satu sama lain. Nah, oke, sekarang istilah di dalam pewarisan sifat lagi ini banyak sekali ya. Memang materi bab ini sangat panjang dan perlu berulang-ulang ya. Oke, dalam persilangan itu ada yang dengan monohibrid. Mono itu satu. Persilangan dengan dua individu yang sejenis tapi bedanya hanya satu yang dikaji. Contoh, mata belum, mata sipit. Yang kita kaji hanya matanya saja. Yang lainnya misalkan ekor panjang, ekor pendek, berarti satu yang dikaji ekornya. Kemudian persilangan dihibrid, di dua. Persilangan dengan dua sifat beda. Tadi mata sama belau sama sipit, sekarang mata dan hidung. Matanya belau, hidungnya mancung.
disilang atau menikah ya kawin dengan mata sipit hidung pesek. Nah, nanti ada dihibrid, trihibrid gitu ya juga ya. Ada polihibrid sebenarnya, tapi untuk SMP rata-rata dihibrid saja. Ada yang istilah homozigot, pasangan gen yang sama ya kodenya. Kalau M besar, B besar, B besar, nah ini homozigot dominan misalnya ya. Kemudian D besar, K besar itu untuk dihibrid ya, misalkan seperti ini homozigot. Nah, ada yang heterozigot. Heterozigot itu sifatnya tidak sama. Jadi satu besar satu kecil simbolnya ya. M besar M kecil, B besar B kecil. Kalau yang hibrid D besar D kecil, K besar K kecil dan seterusnya. Itu hanya contoh. Kemudian ada istilah test cross, persilangan individu yang ingin diketahui genotipnya dengan individu yang bergenotip homozigot resesif. Backcross, persilangan individu F1 dengan salah satu parentalnya, baik homozigot dominan atau homozigot resesif. Nah, waduh, ada apa ini gambar ya? Lucu-lucu sekali ya karunia Allah ini ya, ciptaan Allah. Nah, kita lihat jumlah kromosom makhluk hidup tuh apa aja sih, berapa gitu ya? Apakah sama? Coba kita lihat, 1, 2, 3. Iya. Nah, kita manusia memiliki kromosom 46. Sedangkan binatang yang lain berbeda. Kita lihat di data ya. Nah, ini ada orang hutan, ada siamang, kelinci dan seterusnya itu berbeda-beda. Kalian bisa lihat dan pelajari lebih dalam. Nah, selanjutnya. Nah, penyakit yang diturunkan. Jadi untuk belajar genetika ini kita bisa belajar tentang penyakit turunan. Ternyata orang zaman dulu betul sekali kalau menikah bibit, bobot, bebet. Nah, bibit itu adalah faktor turunan. Ternyata yang diwariskan itu bukan hanya harta benda saja ya, ilmu kepintaran, tapi juga penyakit. Oke, contoh albino nih, ini adalah penyakit warisan dari orang tua atau nenek moyang ya. Apa itu albino? Proses pigmentasi yang tidak normal. Jadi tidak memiliki pigmen kulit ya, jadi rata-rata warnanya putih ya. Oke, kemudian ada polidaktili, yaitu memiliki jumlah jari pada kaki dan tangan itu lebih dari normal ya. Oke, kemudian ada diabetes mellitus atau kencing manis, ini juga menurun walaupun ada juga faktor pola hidup ya. Kemudian thalassemia, yaitu penyakit karena sel darah merahnya itu hemolisis. Ya, nah ini thalassemia ada yang mayor, ada yang minor. Buta warna itu tidak dapat membedakan warna karena terdapat kromosom X. Ada yang parsial, yaitu masih bisa membedakan sedikit warna, dan ada yang buta total, hanya hitam dan putih. Kemudian ada hemofilia, darah sukar membeku akibat kromosom X pangkat H ya. Oke, sekarang kita lihat apa sih manfaat belajar genetika atau hibridisasi pada manusia. Kita lihat di sebelah kanan itu ada jagung yang subhanallah ya, warna-warni cantik sekali. Sekarang lagi musim ini ya. Jadi hasil persilangan ini atau hibridisasi hereditas ini akan menghasilkan jagung yang warna-warni ini. Bagaimana caranya? Nanti ada di ilmu pemuliaan tanaman ya, di Fakultas Pertanian kalau kalian ingin belajar di sana ya. Oke. Kemudian menghasilkan jagung hibrida ini. Jagungnya panjang, bijinya kuat, keker, kemudian padat ya. Jadi para petani ini kalau menanam jagung hibrida ini panennya banyak sekali. Kita lihat di ujung, ya Allah subhanallah, kelapa begitu pohonnya pendek, buahnya sangat lebat. Itulah manfaat dari hereditas atau belajar persilangan ya. Jadi subhanallah, manusia diberikan otak cerdas untuk mengembangkan apa yang diciptakan Allah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Nah, ini contoh caranya bagaimana ya, tapi tidak semudah itu, memang harus berilmu juga ya, tidak hanya asal menyilangkan saja. Nah, ini apa lagi nih? Wah, ini ya lucu-lucu sekali nih ya. Nah, ini untuk pemeliharaan hewan, tadi kan tanaman. Sekarang yang hewan tuh ada ayam broiler ini yang putih ini juga hasil persilangan pewarisan sifat ya. Kemudian ada ayam broiler Plymouth Rock ini, oh subhanallah cakep sekali ya.
dagingnya besar ya. Kemudian ada sapi Bali yang nomor 3. Ada sapi PO nih, punuknya besar ya. Ternyata ada yang lebih besar lagi, sapi Brahman. Itu juga hasil kecerdasan manusia untuk menghasilkan sapi yang berkualitas dagingnya dan air susunya ya. Nah, bagaimana caranya? Seleksi bibit unggul, hibridisasi indukan, gitu. Ada cloning, gitu. Ya, oke. Ya, itu nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Masunah materi bagaimana menyilangkan monohibrid dan dihibrid. Semangat terus, kejar cita-citamu agar kalian menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembicaraan kita tentang hereditas. Bahas tentang hukum Mendel. Mendel adalah bapak genetika. Genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat. Mendel mengeluarkan 2 hukum, yaitu hukum Mendel 1 atau hukum segregasi yang diaplikasikan dalam persilangan monohibrid. Kemudian ada hukum Mendel 2 tentang hukum asortasi atau berpasangan bebas. Aplikasinya persilangan dihibrid. Alasan Mendel menggunakan kacang ercis atau kapri dalam percobaannya karena daur hidup kacang ercis itu pendek, turunannya banyak, mudah disilangkan, dan dapat melakukan penyerbukan sendiri karena memiliki bunga sempurna. Varietasnya banyak dengan pasangan sifat beda yang mencolok sehingga mudah diamati. Hukum Mendel. Varietas kacang ercis ada warna bunganya ungu dan putih, posisi bunga di ketiak dan di ujung, warna biji kuning hijau, bentuk biji bulat kisut, bentuk polong gelembung keriput. Nih ada gambarnya ya, nih bisa kalian perhatikan ya. Hukum Mendel pertama, menurut Mendel, gen memiliki bentuk alternatif yang mengatur variasi pada karakter keturunannya. Kemudian, secara individu membawa sepasang gen, satu dari tetua jantan dan betina. Persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid ada 2 macam, yaitu monohibrid dominan penuh dan monohibrid intermediate. Contoh dominan penuh, dominan resesif. Kacang kapri biji bulat disilangkan dengan kacang kapri biji kisut. Bulat dominan terhadap kisut. Kalau yang monohibrid intermediate, contohnya kembang sepatu warna merah disilangkan dengan kembang sepatu warna putih, menghasilkan kembang sepatu merah muda. Contohnya bunga merah disilangkan dengan putih menjadi merah muda. Monohibrid dominan resesif. Persilangannya, ingat ketika kita membuat skema persilangan, kita buat parentalnya dulu. Parental, kemudian genotip. Persilangannya dimulai dengan membuat genotip. Ini B besar itu dominan, fenotipnya bulat, disilangkan dengan B kecil itu fenotipnya kisut.
Kemudian kita cari gametnya. Kalau kita membuat gamet itu, gamet atau sel kelamin itu setengah dari sel induknya. Kalau genotipnya B besar berarti gametnya separuh dari B besar yaitu B besar. Kemudian B kecil separuhnya adalah B kecil. Setelah disilangkan keduanya, B besar bergabung dengan B kecil, maka jadinya B besar B kecil. Ini adalah keturunan yang pertama. B besar B kecil itu karena monohibrid dominan resesif, B besar B kecil itu adalah tetap bulat. Karena apa? Karena B besar menutupi B kecil atau gen bulat menutupi gen kisut. Nah, ini perlu diingat, kalau B besar itu adalah homozigot dominan. Kemudian B kecil itu adalah homozigot resesif. Sedangkan B besar B kecil itu heterozigot. Jika keturunan pertama F1 itu disilangkan sesamanya akan menghasilkan perbandingan F2 bulat dengan kisut itu 3 dibanding 1. Mari kita buktikan bagaimana bisa bertemu perbandingan 3 banding 1. Nah, seperti ini. Ini persilangan F1 dengan F1. Heterozigot B besar B kecil disilangkan dengan heterozigot B besar B kecil. Apa fenotipnya? Karena dominan resesif berarti dia masih bulat. Terus gametnya bagaimana? Nah, ingat, kalau tadi B besar akan ada gamet B besar. Nah, ini karena B besar B kecil, alelnya beda, ada B besar, ada B kecil, maka gametnya dua-duanya ada B besar, ada B kecil. Kalau digabungkan bagaimana? Kita silangkan dibuat papan catur. Ini induk jantan, yang ini induk betina, boleh juga sebaliknya ya. Nah, induk jantannya genotipnya gametnya B besar dan B kecil. Terus ini juga induk betinanya B besar dan B kecil. Nah, kita silangkan B besar bertemu B besar, jadinya B besar B besar. B besar bertemu B kecil, jadi B besar B kecil. B kecil bertemu B besar nih. Jangan B kecilnya dulu yang ditulis, tetap harus B besarnya dulu. Jadi yang depan adalah yang huruf besar, B besar, B kecil. B kecil ketemu B kecil, B kecil, B kecil. Ini genotipnya. Jadi bagaimana perbandingan genotif? Genotifnya ada B besar, jumlahnya berapa? Ada 1. B besar, B kecil, jumlahnya berapa? Ada 2. B kecil, jumlahnya ada berapa? 1. Ini perbandingan genotifnya 1 banding 2 banding 1. Bagaimana perbandingan genotif? Perbandingan genotifnya B besar itu adalah bulat, B besar B kecil itu bulat. Kita hitung ada berapa? 1, 2, 3. Berarti bulatnya ada 3, B kecil itu kisut. Berapa? Ada 1. Jadi berapa perbandingannya bulat banding kisut? 3 banding 1. Ya Allah, gede banget. 1, 2, 3. Senangnya. Gendong kuat gak, Dek? Digendong kuat gak? Ayo kita berburu lagi yang lain. Oh, sama aja gendong bola. Iya, betul. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya, like-nya, dan loncengnya. Jika bermanfaat, share untuk teman-temannya.
sukses selalu ya anak-anak, agar ibu semakin bersemangat berbagi ilmu untuk kalian walaupun sedikit. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.